Puji nama Tuhan. Shalom. Berkah dalam. Dimanapun kita berada, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Petang hari ini kita akan memulai ibadah persekutuan Oikumene Surakarta di bulan Mei tahun 2021. Bagaimana Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Kasih setianya tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dimanapun kita berada, satu hal, berkat Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada petang hari ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Karena kita semua rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kami datang Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau bawa tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, untuk kami bisa bersekutu dengan Engkau, Raja di atas segala raja. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia
akan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk kita berdoa untuk pembukaan. Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur Tuhan pada petang hari ini Engkau masih ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus taat dan berpegang teguh kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi kami saat ini Tuhan, kami mau Tuhan Engkau turut bekerja dalam setiap kehidupan kami. Petang hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah persekutuan Oikumene Surakarta di bulan Mei tahun 2021 ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau bekerja atas setiap kami. Engkau beracara atas setiap kami. Sehingga persekutuan kami ini menjadi persekutuan yang indah. Menjadi persekutuan di mana Tuhan boleh hadir dan menjamah pribadi setiap kami Tuhan. Sehingga hidup kami mengalami perubahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah persekutuan Oikumene petang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, apapun yang menjadi kondisi kita, bersama Tuhan, kita tetap bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Amin. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk kita bisa menerima taburan firman Tuhan. Karena bagaimanapun hidup kita, tanpa firman Tuhan, apalah daya kita. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat-Mu Tuhan. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau membentuk kami menjadi biji mata-Mu yang indah Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidup
ikhlas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. ku mau seperti-Mu Yesus, Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanmu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saya hantarkan untuk tunduk kepala dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada hari ini Tuhan beri kesempatan kami untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang hina dan penuh dengan dosa ini. Mampukan dan berkati hamba-Mu sehingga layak untuk menyampaikan kebenaran dan kekudusan akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, firman pada hari ini saya ambilkan dari Markus 1 ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkumpullah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perikop ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Tuhan Yesus mengajar menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Tuhan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada pada waktu itu. Dan sampailah Tuhan di Kapernaum. Setelah Tuhan Yesus mengajar di bait suci, kemudian Tuhan mampir ke tempat Simon dan Andreas. Ketika sampai di rumah Simon dan Andreas, ibu mertua Simon sedang menderita sakit demam.
Apa yang dilakukan oleh ibu mertua Simon dan Andreas? Apakah mereka menyembunyikan ibunya, membawa di dalam kamarnya dan menguncinya supaya Tuhan Yesus tidak tahu? Ternyata tidak. Dengan keyakinan penuh dan dengan iman yang benar-benar percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, maka dibawalah perempuan tadi kepada Tuhan Yesus. Karena mereka yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan sakit demam dari ibu mertuanya. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan membangunkan dia. Maka saat itu juga ibu mertua Simon sembuh dari sakit demamnya. Ada mukjizat, ada kuasa. Karena apa? Karena mereka percaya. Kemudian setelah ibu tadi sembuh dari sakit demamnya, apakah dia berbaring lagi? Bermalas-malasan? Ternyata tidak. Ibu tadi bangkit dari tempat tidurnya dan melayani Tuhan Yesus. Dia melayani Tuhan Yesus sebagai ungkapan syukurnya, sebagai terima kasihnya. Dia datang untuk melayani Tuhan Yesus dan murid-murid yang ada pada waktu itu. Nah, setelah itu dia kabarkan kepada semua orang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkannya, bagaimana Tuhan membuat mukjizat. Dan apa yang terjadi? Banyak orang yang datang ke tempat itu. Mereka berbondong-bondong. Untuk apa? Untuk dijamah oleh Tuhan. Karena mereka ingin mengenal Yesus. Ibu tadi bersaksi kepada semua orang. Ibu tadi menyatakan kebesaran Tuhan. Ibu tadi menyampaikan kabar kesukaan yang dia terima kepada orang lain. Agar supaya apa? Agar supaya orang mengenal Yesus. Jadi, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari peristiwa ini kita dapat mengambil 3 pelajaran. Yang pertama, apapun persoalan kita, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan kita sanggup untuk menyelesaikannya. Apakah seseorang sedang menderita sakit? Sanggup enggak Tuhan? Sanggup. Karena Tuhan yang menciptakan manusia. Sehingga ketika seseorang sakit, ketika Tuhan mau menjamah dalam sekejap, maka orang tadi akan sembuh dari sakit penyakitnya. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita menghadapi persoalan dalam masa pandemi ini, begitu banyak kesulitan-kesulitan ekonomi yang kita hadapi. Begitu banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Tapi percayalah, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Karena Allah kita kuasa. Karena Allah kita hebat.
Karena Allah kita yang menciptakan dunia dan segala isinya. Sehingga ketika Tuhan mengatakan perusahaanmu akan bangkit, maka perusahaan itu akan bangkit. Harus dengan percaya dan iman yang kuat. Ketika engkau mengalami kesedihan, di masa pandemi ini, begitu banyak orang yang ditinggalkan oleh suami, oleh istri, oleh anak, oleh saudara, oleh tetangga, oleh keluarga-keluarga yang lain. Betapa mereka sangat menderita. Tetapi percayalah, di dalam Tuhan ada penghiburan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Jadi apapun persoalan yang kita hadapi, apapun persoalan yang saudara hadapi, datanglah kepada Tuhan dengan satu keyakinan penuh dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Maka Tuhan akan berkenan untuk menyelesaikannya. Seperti Simon dan Andreas tadi, membawa ibunya yang sakit kepada Tuhan dengan rasa percaya dan iman yang kuat. Dan Tuhan jamah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang hebat. Karena Allah kita, Allah yang maha kuasa. Karena Allah kita, Allah yang maha kasih. Maka setiap anak-anak yang datang kepadanya, Tuhan akan datang dan memberkatinya. Haleluya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ibu Simon tadi? Dia datang melayani Tuhan. Ketika dia sudah disembuhkan, ketika dia sudah dijamah oleh Tuhan, dia datang untuk melayani Tuhan. Jadi, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah menolong kita, ketika Tuhan sudah sanggup menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi, jangan abai, jangan lalai, jangan kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi datanglah kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Ketika perusahaannya sedang bangkrut, dia rajin sekali datang kepada Tuhan, rajin sekali berdoa di gereja. Pak Pendeta, tolong doakan saya, tolong doakan perusahaan saya. Dia rajin sekali memberikan perpuluhan. Setelah itu Tuhan jamah. Perusahaannya bangkit dan menjadi besar kembali. Dia lupa siapa yang tolong. Ketika diminta untuk melayani di gereja, Pak Pendeta, saya sibuk, saya tidak ada waktu. Ketika dia mau menyampaikan perpuluhannya, loh, kok banyak ya? Ketika tidak punya uang menyampaikan perpuluhan sedikit. Perpuluhan. Tapi ketika diberi berkat yang banyak, perpuluhannya menjadi banyak. Loh, kok banyak ya? Iman. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah menyelesaikan persoalan kita, ketika Tuhan sudah jamah setiap permasalahan yang kita hadapi, jangan lupakan Tuhan. Datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan melayani Tuhan. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh ibu mertua Simon tadi? Dia mengabarkan berita kesukaan tadi kepada semua orang. Apa artinya? Dia bersaksi. Jadi, setelah ditolong Tuhan, setelah dijamah Tuhan, apa yang harus kita lakukan?
bersaksi, memberitakan kebesaran Tuhan, memberitakan kemuliaan Tuhan, memberitakan kasih Tuhan yang kita bawa kepada semua orang. Agar supaya apa? Mereka mengenal Tuhan. Kalau mereka belum mengenal Tuhan, mereka tidak bisa menerima Tuhan. Tetapi ketika mereka mengenal Tuhan, mereka akan bertanya. Seperti tadi, siapa toh yang menyembuhkan itu? Oh, Tuhan Yesus. Siapa yang mengusir setan-setan tadi? Oh, Tuhan Yesus. Siapa yang mengajar dengan indahnya? Oh, Tuhan Yesus. Mereka bertanya, siapa Yesus? Dan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan menceritakan kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, kepada semua orang, bahkan sampai ke ujung dunia. Firman Tuhan telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak hanya kepada tetangga, kepada semua orang untuk kita beritakan keselamatan tadi, agar supaya mereka mengenal Tuhan. Sehingga semakin hari, semakin banyak orang yang diselamatkan. Semakin hari, semakin banyak orang yang akan menghuni kerajaan Tuhan. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin sedikit, tetapi Tuhan ingin banyak orang yang diselamatkan. Dan itu adalah tugas dan kewajiban kita untuk memberitakan keselamatan tadi kepada semua orang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dari firman ini kita dapat mengambil 3 pelajaran. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mulia. Dan kita harus beriman kepada Tuhan. Kedua, kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan dimanapun kita berada. Apapun yang kita hadapi, pekerjaan apapun, kita sediakan waktu untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, apakah itu di rumah, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah lingkungan kita, nyatakanlah bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Jangan hanyut di dalam dunia, tetapi tetap berpegang kepada Tuhan. Dan orang akan mengenal siapa dia. Oh, dia adalah anak-anak Tuhan. 3 hal tadi menjadi pegangan di dalam hidup kita, di dalam melangkah, di dalam kehidupan ini, di tengah pandemi, di tengah situasi dunia yang sulit ini. Tetapi tetap percayalah dan pegang 3 hal tadi. Tuhan sanggup menyelesaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Engkau berikan pada hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa setiap firman yang Engkau tabur tidak akan pernah sia-sia. Akan kami bawa, kami pegang dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hanya nama-Mu dipermuliakan. Pakai setiap hamba-Mu yang mendengar firman pada hari ini.
Jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Kuatkanlah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat menjadi garam dan terang dunia. Di tengah dunia yang sulit ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa setiap anak-Mu yang berpegang kepadamu tidak akan pernah jatuh. Tetapi Tuhan sendiri yang akan tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami jikalau di dalam menyampaikan dan mendengarkan firman-Mu terselip dosa-dosa kami. Mungkin di dalam perkataan kami, mungkin di dalam pendengaran kami, atau bahkan di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus, kami mau mengucap syukur dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dalam Tuhan, kita akan berdoa. Doa syafaat bagi bangsa dan negara dan bagi kesejahteraan kota kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Pada saat sore hari ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bagi kesejahteraan negara kami dan kota kami ini ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur ya Tuhan, para wali kota, para bupati, bahkan Pak Lurah ya Tuhan, sampai kepada kecamatan dan Lurah ya Tuhan, RT RW kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Berikan roh kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, roh keamanan, roh kesatuan hati dalam membangun negara kami ini ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi kesejahteraan negara kami ini ya Tuhan, berkatilah bangsa kami. Tolong bangsa kami ya Tuhan, beri sehati sepikir dalam membangun bangsa ini ya Tuhan, sehingga melaluinya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, pengurus dari Yayasan Oikumene dan Persekutuan Oikumene, kami serahkan di dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong. Apabila ada yang kurang sehat atau sakit, kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus menyembuhkannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan ya Tuhan, yang berkekurangan Tuhan mencukupkan. Sehingga melaluinya Tuhan, melalui persekutuan doa Oikumene ini, nama Tuhan ditinggikan dan banyak jiwa-jiwa dikuatkan, dimenangkan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, kami juga dalam kesempatan ini membawa dalam doa untuk saudara-saudara kami sebangsa. Dan mereka sedang menderita di rumah sakit dan di berbagai tempat karena virus corona, karena COVID-19. Tuhan menolong para medis, semua yang ambil bahagian rumah sakit yang ada. Biarlah melalui rawatan, pelayanan yang terbaik yang diberikan, para pasien ini boleh sembuh. Dan di Indonesia semakin banyak pasien yang sembuh. Dan kami masyarakat boleh betul-betul menjalankan secara ketat protokol kesehatan. Kami sungguh-sungguh mau melakukannya supaya bangsa kami Indonesia bahkan dunia ini lama-lama boleh terbebas dari COVID-19 ini. Sungguh tolonglah kami, karena begitu banyak orang yang sudah ambil bahagian, sungguh-sungguh berbagai instansi, semua yang peduli dengan penyakit ini, dengan virus ini, tolonglah, bantulah dan topanglah. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk kota tercinta, kota Solo. Berkati wali kota yang ada bersama wakil wali kota. Berkati semua pejabat yang ada. Berkati masyarakat yang ada. Biarlah kami sungguh-sungguh menjaga keamanan, ketentraman, kenyamanan kota kami yang tercinta, kota Surakarta. Berkati anak-anak kami yang mempersiapkan untuk ujian semester. Berkati anak-anak kami yang sudah lulus dan akan melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Berkati kami yang bekerja. Jaga lindungi kami selalu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk para TNI Polri di dalam tugas-tugas mereka, apalagi mereka yang ada di perbatasan, di luar negeri. Tuhan tolong jaga mereka, keluarga yang ditinggalkan.
biarlah kami bersama dengan aparat yang ada menjaga negara kami supaya aman dan tentram. Bapa di dalam surga, semua pelayan-pelayan-Mu, dimanapun mereka berada, semuanya tolong Engkau berkati. Masyarakat, dimanapun berada, Engkau berkati. Inilah doa syukur, permohonan yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Amin. bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Tiba kita di pengunjung ibadah Oikumene Surakarta di petang hari ini. Biarlah berkat Tuhan terus ada dalam kehidupan setiap. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dalam hidup kami. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Untuk doa berkat, saya mohon Pak Jimmy untuk menutup kita dalam doa. Tiba saatnya kita boleh menutup ibadah persekutuan Ekumene Surakarta di akhir bulan Mei. Dimanapun kita berada, melalui persekutuan ini boleh menjadi berkat bagi kita, terutama untuk Ibu Ana Budiarti Espak yang boleh ambil bahagian pada persekutuan malam atau petang hari ini. Mari kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan Ekumene yang sudah diberkati. Persekutuan Ekumene yang menjadi berkat bagi siapapun. Kami boleh berdoa untuk Ibu Ana Budiarti Espak yang boleh ambil bahagian dalam pelayanan persekutuan hari ini. Berkati beliau dalam tugas-tugasnya, berkati bersama dengan keluarga, berkati dengan semua masyarakat yang dilayaninya. Dan selanjutnya, mari kita bangkit berdiri, kita arahkan diri kita kepada Dia,
dan kita akan mohon berkat Tuhan. Kami undang kita bangkit, berdiri bersama, dan kita boleh terima berkat-Nya. Arahkanlah hati kita kepada Dia, dan kita boleh terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati kita dimanapun berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, persekutuan Ekumene bulan Mei ini selesai. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Amin.